9 Kabupaten Lingga. Saya Juniardi dengan tempat tugas SD 002 Singkep Selatan. Sebelah Saya Yuliani dari SD Negeri 004 Singkep Selatan. sebelah kanan saya. Saya Zulinda, tempat tugas saya SD 005 Singkep Barat. Kami akan melakukan coaching memenuhi tugas mandiri modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya terhadap coaching Bu. Iya Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan penilaian ya Bu atas proses coaching nanti. Jadi pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching yang bagaimana nanti yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti Bu. Kompetisi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching tersebut apa Bu? Saya akan berusaha agar coach mendapat solusi dari permasalahannya sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik Bu, berarti nanti coach sendiri yang akan menemukan solusi pemecahan masalah tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, jadi Ibu udah siap untuk melakukan coaching ya Bu ya? Udah siap Bu. Baik, nanti pada akhir sesudah Ibu melakukan coaching nanti, saya juga akan melakukan beberapa pertanyaan nanti ya di akhir proses coachingnya Bu ya. Silahkan aja Bu, kalau udah siap langsung aja dipanggil coachingnya Bu ya. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Zuli? Alhamdulillah saya sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kira-kira Dibilang baik, dibilang kurang baik, juga kurang baik. Begitu Bu Zuli. kenapa pula Pak? Ya, ada hal-hal yang mengganjal belakangan ini yang saya alami terkait kenyamanan saya di sekolah. Oh jadi Bapak ada kendala di sekolah Bapak? Kalau dibilang kendala, bukan kendala, tetapi kenyamanan saya terusik tidak seperti hari-hari biasanya. Oh jadi kenyamanan Bapak terusik tidak seperti biasanya, mungkin ini ada penyebabnya ya Pak ya? Ya, Kira-kira apa hal yang menyebabkannya Pak? baik Bu Zuli, izin saya curhat dengan Bu Zuli terkait hal-hal yang mengusik kenyamanan saya ketika saya berada di sekolah belakangan ini. Ada salah satu murid di kelas saya, ketika saya memberikan tugas, teman-teman yang lain mengerjakan tugas sesuai dengan apa instruksi yang saya sampaikan. Cuman di antara mereka ada salah satu anak yang agak terkesan tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan. Dan kalau hanya sampai di kelas saja persoalannya tidaklah menjadi kerisauan saya, namun persoalan tersebut sampai ke orang tua dan suara sumbang muncul dari orang tuanya lewat teman-teman yang lain. Itu persoalannya. Oh jadi Bapak ini punya permasalahan, ada seorang anak yang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Bapak, kemudian orang tuanya juga sepertinya ikut campur Pak ya? Iya, seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita pada hari ini Pak? Ya, saya berharap masalah yang saya hadapi ketika kenyamanan saya belakangan ini tidak harmonis di sekolah dapat terselesaikan melalui sharing dengan Bu Suli. Dan jadi yang Bapak harapkan dengan pertemuan kita ini, masalah ketidaknyamanan Bapak tadi itu dapat menemukan solusinya, ya Pak ya? Jadi usaha apa yang telah pernah Bapak lakukan untuk menghadapi anak ini Pak?
Saya udah berupaya bagaimana kenyamanan kelas itu tetap bisa dipertahankan dan teman-teman mereka yang lain juga tidak terusik. Oleh karena itu secara pribadi anak tersebut pernah saya panggil dan pernah saya pertanyakan kepada anak tersebut hal apa yang membuat anak tersebut tak begitu mengindahkan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Jadi Bapak sudah melakukan usaha untuk menasihati anak ini. Berarti anak ini Pak, setelah dinasihati Bapak, kira-kira ada tak Pak perubahannya Pak? Ketika saya coba panggil anak tersebut, ya seketika itu anak ini telah memberikan itikat baik lah untuk berubah. Cuman kan hari-hari berikutnya kembali lagi ke kebiasaan yang pernah dilakukan. Seperti itu. Dengan begitu teman-teman lain juga akan terganggu kenyamanan di kelas itu. Seperti itu. Jadi Bapak setelah melakukan usaha, anak ini sudah berubah. Cuma nanti mengulangi lagi perbuatannya Pak. Ya seperti itu. Jadi dari perubahan sikap anak ini berarti sudah ada nampak Pak ya? Ya, Perubahan ke arah yang baik itu sudah nampak. sudah. Jadi kalau misalkan skala nilainya itu Pak, dari 1 sampai 10, Bapak bisa kasih nilai berapa Pak terhadap anak ini? Ya kalau dari awal perubahan itu kita boleh patok lah. Kalau awalnya dia mendapat angka 5 dengan sentuhan yang saya berikan, naiknya bisa ke angka 7 seperti itu. Jadi sekarang skala nilai yang Bapak berikan untuk anak tersebut di angka 7. Ya, Tentu Bapak mengharapkan anak ini skala nilainya akan bertambah mungkin ke angka 10 Pak. ya. Mungkin Bapak sudah punya rencana yang telah disiapkan untuk mengubah anak ini skala nilainya supaya menjadi 10. Kira-kira rencana apa Pak yang telah Bapak siapkan? Saya akan mencoba berusaha melakukan pendekatan dengan orang tua anak tersebut. Mungkin saya akan coba panggil dan mohon izin kepada pimpinan agar orang tuanya bisa datang ke sekolah untuk duduk bersama. Barangkali ada faktor X di balik anak ini sehingga anak ini mengabaikan apa yang menjadi instruksi saya. Karena harapan orang tua tentu sama dengan harapan kita dalam rangka anak mereka menjadi anak yang baik. Itu salah satu upaya nanti yang mungkin akan saya lakukan. Nanti Bapak, jadi usaha yang telah Bapak rencanakan yaitu nanti Bapak akan memanggil orang tua. Ya, Alhamdulillah rencana yang telah Bapak siapkan luar biasa. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan sukses. Ya Pak ya, tadi Bapak mengatakan Bapak akan melibatkan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah. Semoga rencana Bapak sukses ya Pak ya. ya. Sampai di sini pertemuan kita Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Iya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu Bu setelah melakukan coaching ini Bu? Perasaan saya senang karena tadi coaching sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi Ibu tadi sudah mendapatkan solusi permasalahan dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Jadi ada beberapa catatan dari saya ya Bu saat melakukan observasi tadi ya. Yang pertama Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Yang pertama ya Bu. Terus tujuan identifikasinya juga ada ya Bu. Rencana aksinya juga ada ya. Dan beserta tanggung jawab juga ada di situ ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang dapat saya nilai dari observasi ini. Pokoknya menjadi lebih sukses lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ya, Pak. baik. Pak apa Bu kabar Yen. Pak? Alhamdulillah baik. Bu Yen, izin. Iya Saya Pak. dengar Bu Yen mau coaching ya hari ini. Iya Pak. Ya, baik. Nah, kebetulan saya hari ini sebagai observernya. Ya. Izin Bu Yen, Ya, ada Pak. beberapa hal yang mesti saya lakukan penilaian Ya, Pak. terkait pra observasi, Ya. yakni
saya akan menilai kompetensi daripada coaching yang Bu Yen sajikan nanti. Iya. Terus yang kedua, sampai sejauh mana Yen mampu memberikan pengembangan terhadap coaching tersebut sehingga muncul indikator-indikator yang diharapkan. Iya. Nah, apakah Bu Yen siap? Siap, Pak. Siap, alhamdulillah. Baik, kalau sudah seperti itu, kita lanjut kepada tahapan berikutnya untuk Bu Yen melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar Bu Linda? Waalaikumsalam Bu Yeni, alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi katanya ada hal ya Bu yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini. Ya, ada sedikit kendala di kelas saya Bu, yaitu ada 2 orang siswa di kelas saya. Anaknya ini Bu jarang masuk sekolah. Oh, jadi Ibu ingin membicarakan tentang ada 2 siswa Ibu yang jarang sekali masuk ke sekolah ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini Bu? Saya mengharapkan dari pertemuan kita pada hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, jadi selama ini usaha apa Bu yang sudah Ibu lakukan sebelum ini Bu? Usaha yang telah saya lakukan yaitu saya mencoba melakukan pendekatan terhadap anak ini Bu. Sebelumnya anak ini pernah tinggal kelas di tahun sebelumnya. Ternyata setelah saya cari informasi, ternyata anak ini penyebabnya itu tadi karena anak ini malas sekolah. Tetapi untuk saat ini kalau dikatakan tidak masuk sekolah tuh masuk Bu, cuman tidak di hari-hari efektif tuh ada misal 1 minggu tuh 2 hari tak masuk. Kalau yang tahun sebelumnya tuh 1 minggu tuh 1 hari yang cuma masuknya Bu. Oh, jadi intinya anak itu masih walaupun sudah ada usahanya Ibu, tapi anak itu juga masih belum masih jarang juga untuk masuk ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu dari usaha Ibu itu kan kira-kira skala dari 1 sampai 10 itu udah berapa Bu kira-kira Bu? Kalau usaha yang telah saya lakukan berarti kalau dalam 1 minggu itu Bu anak saya tersebut 2 hari cuman tak masuk Bu ya. Jadi saya kasih skala nilai 7. Oh, 7 ya Bu ya. Jadi kan skalanya kan 7 Bu. Jadi kalau Ibu ingin mencapai sempurna itu kan 10 ya Bu ya. Kalau Ibu ingin mencapai itu apa kira-kira rencana Ibu untuk mencapai ke level 10 itu Bu? Rencana yang telah saya siapkan yaitu mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan kepada anak ini. Kemudian rencana saya berikutnya yaitu saya akan melakukan pendekatan ke orang tuanya juga Bu. Saya akan menemui orang tuanya untuk mencari penyebab mengapa anak ini sampai jarang masuk ke sekolah Bu. Iya, karena keluarga itu memang faktor utama ya Bu ya dari anak ini jarang masuk sekolah ya Bu. Jadi kira-kira Bu kapan Bu akan mulai melakukan rencana Ibu tersebut? Saya akan mulai melakukan rencana itu dalam waktu dekat ini Bu, karena lebih cepat itu lebih baik Bu, supaya tidak berlarut masalahnya. Iya, Ibu adakah yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan rencana Ibu tersebut Bu? Yang bertanggung jawab dari rencana saya ini, saya mengharapkan adalah dari orang tua yang ikut membantu rencana saya ini, dan juga saya akan meminta petunjuk dari rekan sejawat dan juga pimpinan saya di sekolah Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan orang tua, dengan teman sejawat ya Bu. Baik Bu, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Saya tunggu ya Bu cerita Ibu selanjutnya. Semoga bisa tahap-tahap tadi bisa Ibu laksanakan, rencanakan ya Bu ya. Semoga sukses ya Bu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baik, Bu Yen. Bu Yen telah melakukan proses coaching yang luar biasa dan sangat baik. Ya, Terus setelah saya mengamati sebagai observernya, Ibu telah melakukan tahapan Tirta yang sungguh luar biasa. Dan bicara tingkat kompetensi dalam penyelesaian masalah, di situ semuanya muncul dan menghadirkan indikator-indikator sesuai yang diharapkan. Dan Ibu telah memunculkan tujuan, kemudian menghadirkan juga identifikasi masalah, kemudian aksi nyata, kemudian Ibu juga telah memunculkan tanggung jawab, dan terakhir Ibu menghadirkan refleksi dari rangkaian coaching. Sukses Bu Yan ya. Ya, Pak. Semoga di tahap berikutnya lebih baik dan dapat ditingkatkan lagi. Terima Ya. kasih Bu Yan. Ya, terima kasih Pak. Jun, Waalaikumsalam Bu Zuni. bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Hari ini saya dengar Bapak akan melakukan coaching terhadap coaching. Ya Pak? Insya Allah Bu, saya akan melakukan coaching bersama Bu Yen. Iya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang penilaian yang akan saya nilai terhadap proses coaching nanti ya Pak ya. Siap. Yang pertama saya akan menilai apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan alur Tirta. Siap. Kemudian Bapak juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Siap. Sebelum proses coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana nanti yang akan Bapak kembangkan saat melakukan coaching. Ya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian Pak, indikator tujuan pencapaiannya apa kira-kira Pak? Yang mampu dapat menyelesaikan masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Silakan Bapak melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Pak. Bu Yen, saya dengar Ibu ada nak ketemu sama saya. Iya Pak, saya ingin bertemu sama Bapak. Apa masalahnya Bu Yen? Jadi gini Pak, di kelas saya itu saya ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas saya, yaitu ada satu anak itu yang kurang fokus Pak dalam belajar, sehingga membuat nilai dari KKN-nya itu menjadi rendah Pak, tidak sesuai lagi dengan KKN, di bawah KKN gitu Pak. Oh itu masalahnya. Iya, Pak. Saya pikir masalah apa? Saya juga bertanya-tanya pada diri saya. Ada salah apa saya kan? Tak lah Pak. Terus apa yang Bu Yan harapkan ketika bertemu dengan saya nanti? Jadi dengan pertemuan ini saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari pemecahan masalah saya ini. Seperti itu. Baik. Lalu terkait masalah yang Bu Yan hadapi selama ini, yang saya ingin tanyakan, upaya apa yang Bu Yan lakukan selama ini? Jadi selama ini saya sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, dan saya juga melakukan pembelajaran yang berdiskusi atau berkelompok ya Pak, seperti itu Pak selama ini Pak. Baik. Tapi anak itu masih juga belum fokus Pak. Itu sudah luar biasa sebetulnya. Lalu kalau boleh tahu, ketika Ibu memberikan sentuhan-sentuhan perubahan itu, Ibu bisa menaruh di angka berapa dari perubahan tersebut untuk anak yang bermasalah ini? Sepertinya masih di angka 6-7 gitu Pak. Masih di angka 6-7, belum sampai 10 ya Bu Belum ya? ya Pak. Baik Bu, tentu kita punya mimpi besar bagaimana anak-anak ini semua mendapat nilai yang tinggi, kalau perlu 10 semua. Iya Pak. Lalu apa upaya yang akan Ibu lakukan agar anak-anak ini mendapat nilai 10? Yang pertama ya Pak, saya akan melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Yang kedua, saya akan mengubah cara mengajar saya supaya lebih menarik lagi. Yang ketiga, saya akan melakukan teknik fokus gitu Pak kepada anak, itu teknik stop. Nah, saya akan mencoba itu juga Pak nanti, rencana saya seperti itu Pak. Wah, ini upaya yang luar biasa nih yang akan Ibu lakukan. Iya Pak. Lalu kapan akan Ibu lakukan upaya ini Bu?
secepatnya Pak, karena ketidakfokusan anak ini akan berakibat tidak baik juga ya Pak ya kalau dibiarkan berlama-lama ya Pak ya. Betul. Jadi saya akan lakukan secepatnya, mungkin setelah kita pertemuan ini saya akan lakukan Pak. Baik. Lalu ketika Ibu akan melakukan ini, pihak-pihak mana saja yang akan Ibu libatkan agar mimpi besar Ibu akan tercapai dan anak memperoleh nilai yang baik? Saya akan tentunya saya akan bekerja sama juga dengan kedua orang tuanya Pak. Saya akan bercerita dengan kedua orang tuanya bahwa anak ini mempunyai masalah di kelas Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kedua orang tua Pak, seperti itu Pak. Luar biasa, Bu. Sukses ya, Bu ya. Semoga apa yang menjadi mimpi besar Ibu dan harapan sekolah akan terwujud dan anak akan memiliki prestasi yang baik. Sukses, Iya Bu. Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Dari coaching yang telah Bapak lakukan tadi bersama dengan Bu Eni, saya perhatikan kompetisi dari coaching telah Bapak lakukan, yaitu Bapak telah melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kemudian percakapannya juga sudah menggunakan alur-beta. Saya perhatikan di situ ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab juga telah Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.